Nah, analisa itu ada dua ya. Dalam fundamental tuh ada yang namanya kualitatif sama kuantitatif ya. Kualitatif tuh apa? Kita bisa lihat orangnya, manajemennya. Nah, banyak yang bingung. Nah, gimana caranya kita bisa lihat manajemen? Kalau misal orang seperti gue kan bisa levelnya ketemu dengan manajemen nih. Tapi kalau kalian kan mungkin nggak bisa ketemu. Awalnya gue juga seperti kalian. Jadi gue akan ajarin cara yang gue lakukan ketika gue masih seperti kalian. Jawabannya adalah kalian bisa lihat yang namanya corporate presentation. Jadi kalian cari misalnya Bank A punya corporate presentation, kalian cek gitu. Tapi jangan cek yang tahun ini, yang 2025. Kalian cek yang tahun 2020, 2021, 2022, 2023. Ya. Jadi kenapa kita backtrace begitu? Karena kalian lihat, oke, ini presentasi korporasinya, dia beneran lakuin nggak? Ini kunci mahal nih buat lihat manajemen. Lu jangan cuma ngelihat mereka ngomong, bacot di podcast itu nggak ada isinya. Kalian lihat apa yang mereka lakukan di aksi corporate presentationnya. Karena mulut itu murah, gitu. Tapi kelakuan tuh yang penting. Apakah mereka ngelakuin apa yang mereka omongin di corporate presentation? Nah, itu tipsnya nih. Ini mau gua analisa Moody's Corp dari luar negeri, mau gua analisa macam-macam perusahaan, mau HDFC Bank dari India, sama caranya. Gue selalu lihat, oke, transkripnya bahkan gua lihat tuh. Ketika di RUPS, direksinya nih janjiin A nih. Tapi kan kalau kita balik waktu, kita bisa kayak pakai mesin waktu tuh sebenarnya. Kita lihat, 2020, dia 2021 bener nggak ngomongnya gitu. Yang kedua, kita bisa lihat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan kita jadi dokter nih, kita lihat pasien nih, ya kan? Oh, neracanya gimana? Oh, laporan laba ruginya seperti apa? Arus kasnya seperti apa? Nah, buat teman-teman yang nggak ngerti gimana caranya, silakan pelajarin gitu. Itu lengkap banget, gue bikin di Ternak Uang, ya. Itu semuanya lengkap gitu di situ. Jadi kalian harus paham gitu. Kalau gue bahas di sini nih mungkin nambah 2 jam lagi gitu kelasnya ya. Jadi kita lihat neracanya seperti apa, laba ruginya seperti apa, arus kasnya seperti apa. Nah, yang ketiga, ini economic mode. Jadi, anggap bisnis itu seperti benteng. Contoh, kita bikin restoran ya, 1 miliar. Restoran Korea. Dari itu laku banget, otomatis akan ada yang mau saingin gitu. Karena bisnis itu seperti benteng. Ketika ada namanya ada gula, maka ada semut. Jadi, ketika orang itu masuk, gerombolan, ya kan, mereka masuk, set. Oke, gue mau bikin juga nih. Ada orang punya modal lebih besar, dia punya modal 10 miliar. Oke, gue bikin restoran Korea yang lebih bagus interiornya, chef lu gue colong, resep lu gue ambil, karyawan lu gue ambil gitu. Nah, itu namanya economic mode. Jadi setiap kali lu punya benteng, kalau bentengnya kecil, itu diserang barbarian sedikit, habis bentengnya. Jadi restoran Korea modal 1 miliar, itu tidak ada economic mode-nya. Kenapa? Karena gue punya duit 10 miliar, gue ambil chefnya, gue ambil semuanya. Bisnisnya bisa gue contek dan bisnis lu jadi 0. Ya. Jadi untuk melihat economic mode ini butuh mata yang jeli. Contoh, Google. Mungkin nggak lu bisa bikin YouTube? Tidak mungkin. Sampai lu mati, jungkir balik, punya anak, nggak bisa bikin. Itu economic mode-nya dari Google. Gitu. Nah, Netflix. Kenapa gue tidak suka Netflix? Karena menurut gue, economic mode-nya nggak sebesar itu. Apple TV nanti bisa balap dengan modal yang lebih besar. Gitu. Dia bisa tinggal beli, IP series yang Emmy winning, ya kan? Dia bisa kalahin ke depannya. Walaupun sekarang masih kalah gitu. Apple TV dan Netflix masih jauh banget. Tapi nggak menutup kemungkinan dengan uang yang dia punya dia bisa beliin IP dari Hollywood gitu. Nah, economic mode ini penting untuk kalian paham. Bisa nggak kalian bikin bank seperti BCA? Nah, kalau BCA pun kompetitornya apa nih? Oh, Mandiri, oh BRI. Segmennya sama nggak nih? Oh, satu di mikro, satu di ini kan harus paham gitu. Jadi investor tuh bukan cuma sekedar kalian tarik-tarik garis. Itu anak kecil, anak SD, adik gue juga bisa gitu melakukan hal itu. Anak SD bisa lakuin gitu, office boy gue bisa. Tapi kalau kalian analisa secara kualitatif, lihat manajemennya, lihat corporate presentationnya, ini nggak semua orang bisa. Dan yang bisa akhirnya uangnya besar sekali gitu. Jadi yang tanya style gue apa, ini yang gue lakukan gitu. Nah, ini contohnya ya, tadi kita udah bahas cara lihat manajemen yang baik itu apa ya. Target perusahaan apakah tercapai tahun-tahun sebelumnya. 2, kita bisa lihat yang namanya satu metrik, namanya return on equity. Karena return on equity yang tinggi ya, yang di atas 15%, 20%, itu berarti manajemennya kompeten. Dan kalian harus pelajari juga backgroundnya, apakah mereka itu jujur, apakah mereka tidak jujur ya. Nah, ini mungkin teman-teman banyak yang nanya nih, oke, gimana caranya kita valuasi deh sebuah perusahaan? Misalnya kita tahu, laba bersihnya besar nih, tapi valuasinya bagaimana? Ini ada cara yang paling sederhana, yaitu namanya metode valuasi relatif. Jadi kalian nggak perlu pakai discounted cash flow, kalian nggak perlu pakai yang ribet-ribet. Karena Charlie Munger juga pernah bilang, Buffett tuh bilang dia pakai DCF kan. Tapi Charlie Munger tuh pernah bilang, Buffett itu kalau dia tidak pernah lihat perusahaan, terus dia langsung bisa hitung cepat pakai cuma satu pensil sama kertas, berarti dia nggak beli perusahaannya. Jadi kalau tidak bisa divaluasi dengan sederhana, biasanya gue juga nggak beli ya. Berarti gue nggak mengerti perusahaannya. Nah, cara valuasi gimana? Gue kasih contoh ya. Ini kita pakai case study, ini waktu itu ya.
Jadi ini BBNI waktu itu 4660 tuh bukan harga sekarang teman-teman. Ini tahun 2020. Jadi itu udah di split ya. Jadi harganya ini mungkin 288 lah. 2.800. Kalian lihat ini ada garis-garis ini kan ada 1,66 di sini. Ya, itu adalah rata-ratanya, meannya. Nah, dia udah di bawah tuh. Jadi kalau kita lihat pakai nilai buku aja itu di 0,75 dari nilai bukunya. Nah, nilai bukunya di sini kan ini kalian bisa lihat tuh, book value per share-nya itu 5920. Nah, 5920 itu kalau kalian nggak usah 166 deh. Nggak usah pakai garis merah, di bawah aja. Kalian kali 1 aja, itu udah di 5920, sedangkan harganya itu 4660. Jadi kalau 1,6 kali, itu masih terdiskon sekitar 30-40%. Ya. Gampang sekali itu cara melihatnya. Dan terbukti gitu ketika kita lihat sekarang. Nah, ini margin of safety yang gue bilang tadi. Kalau kalian teman lihat kan tanggalnya 7, 11, 20. Nah, ini gue pakai dari masa depan nih. Gue dari masa depan datang, gue ambil dari laptop gue, Google, gue paste barusan tadi sebelum syuting video ini. Itu berarti harganya 2825 waktu itu ya. Dan sekarang harganya 4370 gitu. Jadi terbukti ya, apa yang gua sharing di sini tuh terbukti dan langsung bisa dipraktekin. 5 tahun lagi kita lihat hasilnya seperti apa. Jawabannya uangnya double, teman-teman, ya. Uang lu double, dan kalau waktu itu lu ngerti lagi marketnya di 6.000 lu udah jual. Uang lu udah lebih dari double, teman-teman. Ya, 2880 sampai naiknya tuh di 2024 akhir kita lihat di sini sentuh harga di 6.000 gitu. Jadi apakah bisa mencari uang dari pasar modal? Bisa, kalau ngerti ilmunya. Tapi kalau kalian nggak ngerti begini, kalian nggak ngerti apa namanya fundamental perusahaannya, kalian nggak tahu Bank BNI itu ngapain, loan-nya kemana aja, tier 1 capital rasionya apa. Ketika kalian harganya turun nih, misalnya dari 2825, itu kan sempat turun tuh sampai mau dekat 2.300. Ini gue cuma lihat kasar ya dari yang apa, gue screenshot dari Google. Itu mungkin orang kalau misalnya dia pakai garis-garis, ini udah jebol nih, ya, dia jual. Rugilah dia naik ke 6.000. Dia nggak punya konsepnya, dia nggak punya cara berpikirnya, dia nggak punya fundamentalnya gitu. Nah, gimana cara kita berinvestasi? Kan tadi kasih satu contoh, simple ya. Charlie Munger bilang dia cuma perlu 3 perusahaan ya untuk hidupnya selesai. Dia punya Berkshire Hathaway, dia punya Costco, dia punya Vanilla. Jadi cukup 3 ya. Kalau kalian itu punya teman yang pengusaha terus dia bilang, oh dia punya 3 usaha. 3 perusahaan itu udah lebih dari cukup ya. 3 posisi aja ya. Terserah kalian ya, kalian coba cari sendiri pakai yang tadi gue bilang, cari yang murah, cari yang laba bersihnya besar, cari yang perusahaannya tuh punya apa namanya kita sebutnya economic moat, kayak kastil yang membentang luas, paritnya tuh jauh gitu. Kayak BCA tuh kastilnya tuh besar sekali gitu, lu nggak mungkin bisa bikin bank BCA. Tapi kalau cuma restoran Korea yang modalnya 1 miliar ya gampang sekali ditiru gitu. Ini waktu itu gue bikin contoh portofolio nih ya, ini gue juga baru lihat ya. Ini BCA, DSSA itu holdingnya Sinarmas ya kalau gue salah, sama BNI. Ya kalian coba, kalau kalian ikut kelas gue waktu itu mungkin kalian kaya raya kali ya. Gue juga mungkin waktu itu ikutin saran gue sendiri di sini ya. DSSA kayaknya naiknya luar biasa tinggi. Jadi kalah nih gue nih ya. Jadi sama dari 2020 sampai 2023 mungkin gue kalah nih sama portofolio yang cuman gue ikutin di sini ya. Jadi jawabannya adalah simple gitu teman-teman. Beli 3 ya, kalian hold dalam jangka waktu yang panjang dan luar biasa. Ini gue kasih contoh portofolio pas tahun 2020. Ini gue tuh masih anak 20 tahun nih portofolionya, tapi jago juga ternyata gue dulu. Nah, money managementnya gimana? Gampang. Ini gue ngajarin 70% di saham, ya 20% tuh bisa di RDPU biar dapat yield 5%, 10% cash. Jadi Berkshire tuh dibikin sedemikian rupa, punya cash pile yang besar. Nah, ini juga prinsip yang gue anut sampai sekarang. Gue tuh selalu punya cash pile, ini gue nggak ngikutin sih. Gue sekarang sekitar 20% lah. Tapi let's say misalnya posisi gue di BCA, di Bitcoin atau yang lainnya itu turun, gak masalah karena gue masih bisa makan sehari-hari. Gue selalu punya ya 20% porsi cash, jadi cash gue besar. Fungsinya untuk apa? Ketika gue lihat ada opportunity yang menarik, ya, ketika gue lihat ada opportunity yang menarik, gue bisa masuk dan gue bisa sikat. Gue selalu punya cashnya. Gue nggak pernah dorong semuanya gitu. Konsep gue tuh nggak pernah dorong semua karena gue nggak suka yang namanya risk of ruin. Ya, kemungkinan kita bisa bangkrut tuh gue nggak suka. Ya, jadi gue biasanya nggak dorong semua, gue selalu simpennya. Ini strategi serang gue tuh 7 idealnya ya. Kadang gue nggak ngikutin juga, kadang cashnya gue 20-80% tuh posisi biasanya. Jadi bisa 70% di saham, 20% RDPU, 10% di cash. Nah, kapan jual? Nah, bertanya 1.000 orang. Hopefully kadang kalau kita lihat dari tadi ya, saran gue misalnya kayak BCA, itu biasanya gue nggak jual. Biarin aja sampai 10 tahun, 20 tahun ke depan. Tapi biasanya sampai balik ke nilai intrinsik ya. Tapi nilai intrinsik masih jauh, karena gue percaya by 2050, kita Indonesia itu bakal GDP keempat terbesar di dunia. Yang pertama itu bakal jadi Cina, yang kedua itu bakal jadi India, ketiga itu bakal US, dan keempat itu Indonesia. Dan di saat itu terjadi, gue tahu beberapa perusahaan yang gue pegang itu akan
ya market cap-nya luar biasa lah ke depannya. Atau, nah ini bisa dijual nih, atau ada penurunan laba secara drastis. Nah ini yang bisa kalian lihat nih, gitu. Kalau kalian bisa beli saham perbankan nih, tiba-tiba labanya kok nggak meningkat nih, yang satu naik 8%, yang ini nggak meningkat. Kenapa nih? Apa yang terjadi? Ketika terjadi penurunan laba secara drastis, perusahaannya berarti nggak sesuai ekspektasi gue, ya itu boleh dijual gitu. Simple aja kita. And that's how you make money ya in the capital market, on the stock market. Konsepnya sama semuanya dari 5 tahun lalu sampai sekarang gitu. Terima kasih ya. Jadi kira-kira ini ya. Ini waktu itu salah satu kelas online yang gue bikin di tahun 2020 berarti ya. Waktu itu ini gue bikin murah kayaknya waktu ya, biaya joinnya itu 100.000. Kalian bayarin investasi ilmu waktu 100.000 di sini, lu bisa double ini 3 kali tuh kalau kalian cek di SSA, BCA sama BNI, mungkin sudah luar biasa ya, hasilnya benar-benar mungkin luar biasa. Jadi investasi itu tidak ribet ya. Kalian tahu bahwa apa yang kalian beli itu perusahaan ya. Kita lihat fundamentalnya seperti apa, kita lakuin PR-nya. Jadi jangan ntar kalian beli A nih, gue tanya A itu apa? Lu nggak tahu bisnisnya apa, laba bersihnya berapa, return on equity-nya berapa, posisi neracanya gimana, asetnya berapa gitu. Aset lancarnya, aset tetapnya. Utang jangka pendeknya berapa, utang jangka panjangnya jangan kegedean gitu. Debt to equity rasionya itu berapa. Nah itu baru jadi investor beneran ya. Kalau kalian cuma lihat garis, kalian lihat kode broker, itu namanya anak kecil gitu. Makanya uangnya yang bisa jadi adalah uang anak kecil juga. Tapi kalau kalian lihat misalnya orang-orang yang udah lama di pasar modal seperti Sandiaga Uno yang duitnya itu udah belasan sampai puluhan triliun, atau kita lihat yang bikin fund 30 triliun, kemarin gue sempat podcastin Pak Yos Parengkuan, semua stylenya sama seperti ini ya, value investing, lihat perusahaan itu seperti apa. Nggak ada yang pakai style ngeliatin kode atau ngeliatin garis atau angka ya. Jadi belajarlah pakai cara yang benar, dan ini gue praktekin juga selama 11 tahun ya. Kalian bisa lihat lah aset gue sekarang seberapa. Bahkan kalau dibandingin dengan Warren Buffett di umurnya, gue itu 100 kali hartanya dibanding Warren Buffett di umurnya dia inflation adjusted ya. Kalian cari track recordnya, kalian adjust dengan inflasi, bandingin dengan gue sekarang, itu masih 100 kali gitu. Jadi kalau gue compound ya, mungkin gue diberkati juga sama Tuhan juga bisa masih 50 tahunnya berinvestasi di sini, aset gue ya mungkin jadi luar biasa, dan gak menutup kemungkinan ya semoga bisa jadi yang nomor 1 di negara ini ya, dengan doa dari teman-teman juga. Dan ya kira-kira itu caranya, gimana kita bisa cari uang. Dan gue bikin video ini ya sebenarnya untuk mengedukasi kalian, dan kalau misalnya ada ke depan yang gue lihat menarik gitu, gue lihat sebuah fenomena yang menarik, ada pemikiran baru, gue share. Karena dengan gue ngajarin kali gini, ini bahkan gue lumayan kaget tadi, gue refresh lagi, ternyata pembuatan portofolio gue 5 tahun lalu mantep juga gitu ya. Dan ya itulah kira-kira gimana caranya lu bisa dapat uang dari capital market.